Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati acara ibadah sore hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anugerahnya yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita semua. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Besar anugerah. Di saat kita jatuh, percayalah Tuhan tidak pernah diam.
Tuhan pasti menolong di saat kita berseru dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu di tengah ombak. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Kami mensyukuri anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami dengan mati di kayu salib, rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari hukuman akibat dosa-dosa setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Dan biarlah Tuhan Yesus, hari ini kami juga rindu untuk selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah itu boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, pikiran kami untuk kami siap diajar Tuhan, ditegur Tuhan, dididik, dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan datang. Dan sebagai dasar firman Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Tapi saya akan membacakan beberapa bagian saja. Ibu-ibu bisa menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang di dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27 itu. Kemudian ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Ibu-ibu, berbahagia setiap kita yang tekun membaca firman Tuhan, kemudian rajin menyelidikinya. Terlebih berbahagia adalah setiap kita yang setia menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kita. Saudaraku, mudik atau pulang kampung mengunjungi keluarga di kampung halaman itu menjadi satu momen yang indah bagi anak perantauan. Ya saudara, momen perjumpaan yang sangat dinanti-nantikan. Keluarga di kampung, misalnya ada orang tua, bapak ibu atau papa mama yang tinggal di kampung halaman, misalnya ada di luar pulau, anak-anaknya ada di Pulau Jawa sedang studi, atau di mana sedang bekerja di luar pulau, di luar kota. Nah saudara, keluarga di kampung halaman ketika mendengar ada anaknya, keluarganya akan pulang kampung, saudara, biasanya mereka akan mempersiapkan berbagai hal. Demi apa? Menyambut kedatangan anak-anak itu. Apalagi kalau ada cucunya. Wow, sungguh luar biasa, dipersiapkan segala sesuatunya. Nah saudara, sebaliknya keluarga yang akan datang, mereka akan datang dengan penuh kerinduan. Untuk apa? Berjumpa dengan keluarga di kampung halaman itu. Dan tentunya rindu ketika pulang kampung menjumpai sanak keluarga, orang tua, papa, mama, opa-opanya itu dalam keadaan sehat menanti kedatangan dia. Saudara, ketika saya masih kuliah dulu, ketika akan pulang, saya pesan kepada ibu saya, kepada orang tua di rumah, di kampung halaman. Saya bilang, nanti kalau saya pulang Bu, tolong buatin ya Bu makanan kesukaanku, tempe penyet, tempe goreng, atau mendoan, pokoknya serba tempe, pakai sambal yang enak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dan biasanya ketika saya pulang, semua itu sudah tersedia seperti apa yang saya pesan. Ya saudara, orang tua menanti kedatangan saya dan saya datang, kemudian wow, dengan sungguh senang, sungguh bahagia. Apa yang menjadi pesan saya? Wah, disediakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, saat kita itu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Ya, kita memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, Tuhan Yesus ada di surga dan Dia berjanji akan datang kedua kalinya. Saudara, apa yang kita lakukan saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku di dalam hal ini adalah Tuhan Yesus, mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, dibawa kemana? Ke tempatku. Di mana itu? Di surga, di rumah Tuhan. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, mari perhatikan ayat kedua. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan ibu-ibu semua. Saudara, dalam Tuhan Yesus pergi kepada Bapa dengan tujuan apa? Menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan Dia katakan, Dia akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput setiap kita, ibu-ibu. Iya, untuk tinggal bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan Yesus di surganya yang mulia. Itu tadi dikatakan di ayat yang ketiga, di mana Tuhan berada, ada kita di sana. Saudara, namun kapan masa dan waktu kedatangan Tuhan itu akan terjadi, tidak seorang pun tahu. Orang pada spekulasi, ya kira-kira tahun sekian, kira-kira tahun sekian. Tetapi saudara, apa kata firman Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 2 berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang itu seperti pencuri pada malam. Pencuri kan datangnya tidak bilang-bilang, ibu-ibu. Tidak ada yang mengatakan, nanti aku datang ke rumahmu, aku mau ngambil TV-mu, aku mau ngambil handphonemu, laptopmu, dan lain sebagainya. Enggak ada kan? Saudara, Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Perhatikan ini. Apa yang harus kita lakukan, ya? Harus siap sedia. Kenapa? Karena anak manusia, siapa itu? Tuhan Yesus akan datang, tidak bilang-bilang. Datang pada saat yang tidak kamu sangkakan, tidak kita kira, enggak kita duga. Saudara, ya sudah jelas dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya tidak diketahui oleh siapapun. Tapi sekali lagi, manusia senangnya menduga-duga, senangnya mengira-ngira, berspekulasi tentang waktu kedatangannya. Hitung sana, hitung sini. Tapi saudara, yang pasti, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya saudara, kedatangannya tidak bisa kita sangkakan. Apa yang harus kita lakukan? Mari perhatikan firman Tuhan. Di sana di ayat yang ke-36 dikatakan, kita menemukan kata berjaga-jagalah. Ya, kita harus berjaga-jaga. Maksudnya apa saudara? Jangan lengah, berjaga-jaga. Kayak itu loh, orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang, supaya musuh ketika datang, dia tahu, nggak tertidur, nggak lengah. Jangan tertidur, jangan lengah, waspada dan siap sedia. Lukas 21 ayat 34 dan 36, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ketika kita berjaga-jaga, maka kita harus menjaga hati kita. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya apa? Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak hidup seenaknya dan mengatakan, ya aku sudah terima Tuhan Yesus, pasti Dia jemput aku dan bawa aku ke surga. Terus kemudian kita hidup seenaknya. Katakan tadi, jangan kita itu hanyut di dalam pesta pora kemabukan dunia, kepentingan-kepentingan pribadi. Nah saudara, apa harus kita lakukan? Berjaga-jaga dan mengisi hari-hari kita dengan tekun berdoa, saudara. Dengan tekun berdoa, menempatkan Tuhan itu sebagai apa? Fokus utama hidup kita.
Saat kita berdoa, ibu-ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita tuh sadar bahwa kita tuh nggak sanggup berjaga sendiri. Kalau misalnya kita menjadi penjaga di pintu gerbang, kita tuh nggak sanggup melek gitu. Buka mata terus menerus, kita pasti akan lelah kalau dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita berdoa berarti kita sadar kalau kita tidak akan sanggup berjaga dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, Tuhan topang aku, Tuhan tolong aku, Tuhan kuatkan aku. Ya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Dalam menjalani hari-hari kita, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus tekun berdoa. Mohon Tuhan kuatkan, mohon Tuhan lindungi, mohon Tuhan ini loh topang kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena di dalam hari-hari kita saudara, ibu-ibu, ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan fokus hidup kita daripada Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita. Fokus hidup kita, iya aku fokus hidupku seturut dengan firman Tuhan. Tapi saudara, kehidupan saat ini dikatakan dan kita dengar berkali-kali, tidak semakin mudah, hidup semakin susah. Saudara, misal kita sibuk dengan berbagai macam pekerjaan kita, dengan berbagai macam hal yang harus kita kerjakan. Ada keluarga yang harus diurus, kemudian mengurus anak, ada yang mengurus cucu, dititipin cucu, sibuk mengurus itu semua. Ada yang sibuk cari duit, banyak hal harus dikerjakan supaya apapun pundi-pundi uang di rumah itu semakin banyak. Sibuk memikirkan apa sakit penyakit yang diderita keluarga yang gak sembuh-sembuh. Kemudian apa? Saudara, ada keluarga yang berantem, pertengkaran di dalam keluarga, percekcokan dan lain sebagainya. Ada kemudian pasangan suami istri yang dikhianati, saling mengkhianati suami istri, atau usaha yang bangkrut. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita daripada hadapan Tuhan. Mikirin itu semua, kemudian jadi ngelokrok. Kalau orang Jawa bilang, jadi patah semangat, susah hidup. Dan kemudian apa? Ndak ibadah, ndak berdoa, ndak baca firman Tuhan. Apalagi kalau disuruh pelayanan, nggak bisa. Sibuk, banyak yang kupikirkan, banyak masalah dalam keluargaku. Ndak ingat kalau punya Tuhan yang menyayangi. Ndak ingat, karena fokusnya bukan di Tuhan lagi. Fokusnya adalah begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika semua itu terjadi, fokus kita dari Tuhan teralihkan dan kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan gak peduli dengan hidupku. Saudara, Tuhan sudah pernah berpesan bahwa dalam masa penantian kedatangannya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, akan ada begitu banyak hal yang sulit. Ada masa sulit yang datang. Ya saudara, ada aniaya, ada bencana, ada pertikaian di dalam keluarga, sakit penyakit, kesulitan kehidupan dan lain sebagainya. Duka cita, kehilangan. Ada banyak hal yang membuat kita merasa beratnya hidupku. Saudara, Tuhan berpesan kepada setiap kita, murid-muridnya pada waktu itu, pendengar pada waktu itu, dan kita saat ini, kepada kita bahwa yuk kamu tekunlah berdoa. Kamu menopang dirimu sendiri, kamu tidak bisa akan berjaga-jaga, itu gak bisa. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menopang engkau, Tuhan akan menguatkanmu, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Fokuslah kepada Tuhan. Ketika dalam kesulitan kehidupan, tantangan kehidupan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkanmu. Saudara, seringkali kita lah yang meninggalkan. Oh, Tuhan gak peduli denganku, Tuhan gak peduli dengan hidupku, wes gak Tuhan-Tuhanan. Saudara kasih dalam Tuhan, fokuslah tetap kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun tantangan kehidupan kita. Sehingga apa saudara, ketika tiba-tiba, tadi katakan apa? Firman Tuhan, Tuhan Yesus datang pada waktu yang kita tidak sangka. Ya, ketika tiba-tiba Tuhan datang, Dia akan mendapati setiap kita anak-anaknya ini, anak-anak Tuhan ini taat, setia sampai akhir hidup kita. Tuhan datang dan mendapati, wow, engkau sungguh-sungguh anakku yang setia, hambaku yang setia, yang luar biasa taat melakukan kehendakku. Sampai aku datang, engkau tetap setia kepadaku.
Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berjaga-jaga. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan, mohon perlindungan, mohon pemeliharaan daripada Tuhan. Supaya apa? Kita tetap kuat, iman kita tetap teguh, sampai akhir kehidupan kita Tuhan menjemput kita dan Tuhan mendapati setiap kita adalah hamba yang setia. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau ingatkan kami kembali hari ini. Tuhan, Kau bisa datang kapanpun seturut kehendak-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan menjaga diri kami, iman kami tetap fokus kepada Tuhan, tetap teguh berpegang firman Tuhan, hidup seturut dengan jalan Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kami, tantangan berat seperti apapun, kami mau ikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, ajarkan kami untuk selalu teguh memegang firman-Mu dan menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. To sing the song of vengeance to the land, and all who've gone before us, and all who will believe, we sing the song of vengeance to the land. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the Lord. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above the Lord. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the land. If you walk in freedom, and if you will redeemed, sing the song forever to the land. We'll sing the song forever and ever, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the Lord. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above the Lord. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above the Lord. All thrones and dominions,
keadaan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berlimpah dan kapan waktu kita berkurang. Tetapi yakin dan percaya bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ibu-ibu terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami tahu, kami sadar, kami memahami, kami mengerti. Kami punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami, berjuang sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami hari-hari yang selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupan kami yang harus kami kerjakan, Tuhan ada. Tuhan berjanji untuk senantiasa ada bersama kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dengan segala keberadaan mereka. Ada yang dalam duka cita, ada yang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pendidikan anak,
pasangan suami istri, usaha pekerjaan, dan begitu banyak hal yang lain di mana mereka bergumul. Tuhan Yesus pegang tangan anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus topang anak-anak-Mu ini. Kau menyelidiki hati mereka dan Kau tahu apa yang mereka butuhkan. Dan kami yakin percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini berserah kepadamu, bersandar kepadamu, Kau akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu, ibu-ibu dimanapun yang berada saat ini Tuhan Yesus, biarlah iman mereka Tuhan bertumbuh dan bertumbuh sampai akhir kehidupan mereka. Kau dapati anak-anak-Mu ini setia. Hidup semakin sulit, tetapi anak-anak-Mu ini Kau dapati setia mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk daerah dan bangsa di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, daerah di mana Tuhan tempatkan kami untuk tinggal, berusaha, bekerja, dan melayani. Tuhan Yesus tolong tempatkan kami di tempat yang tepat pada waktu yang tepat juga. Dan kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bagi kota kami, bagi desa kami, bagi kampung kami, bagi negara kami. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan kami hikmat bijaksana untuk kami bisa menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, seturut dengan panggilan kehidupan kami, siapapun kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, beri roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat bijaksana bagaimana mengelola, mengembangkan bangsa Indonesia semakin hari semakin baik, mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, tolong Tuhan supaya mereka juga giat, tekun, sungguh-sungguh untuk ambil bagian bagaimana memajukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, usaha pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini, Kau buat berhasil, Kau berkati Tuhan, sehingga anak-anak-Mu juga bisa menolong orang lain, memberkati orang yang lain di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang masih ada di dalam hati kami, di hati ibu-ibu dimanapun berada saat ini. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami meletakkan semua itu di tangan Tuhan, Tuhan akan menjawabnya dan memenuhinya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai bertemu lagi di ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.